Shalom. Shalom. Shalom alaikum bisyam hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, pada bulan ini tema kita mengenai 3 arus pemikiran mengenai ajaran Tritunggal dan hubungannya dengan keesaan Allah. Kenapa tema ini diangkat? Karena memang dalam dunia Kristen ada 3 varian konsep tentang Allah Tritunggal. Nah, akhir-akhir ini memang saya melihat betapa bebasnya dunia kekristenan itu, sehingga bukan hanya kelompok saksi Yehova yang menyangkal tentang Tritunggal, tapi juga mulai masuk kelompok yang namanya Unitarianisme yang juga menyangkal tentang ketritunggalan Allah. Tetapi juga muncul kelompok-kelompok Kristen sendiri yang sebetulnya saya menangkap itu ada semacam perasaan minder wardahait kompleks sebetulnya, khususnya berkaitan hubungan dengan Islam. Malah ada seorang pendeta senior di Universitas Kristen Duta Wacana itu menulis satu buku, dan itu hasil disertasinya beliau, mempertimbangkan kembali ajaran Trinitas. Dan seolah-olah beliau sendiri tidak yakin lagi dengan ajaran itu. Nah, saya mencoba melacak kenapa ini kok begitu banyaknya kalangan-kalangan Kristen yang mencoba mendekonstruksi atau merekonstruksi ajaran Tritunggal. Saya amati ternyata semuanya, hampir semua, baik itu kritik saksi Yehova, kritik teologi liberal, kritik Unitarian, itu semua didasarkan atas Trinitas model Gereja Barat, yang itu memang sulit dikomunikasikan pada dunia Islam dan dunia Yudaisme. Nah, karena itu saya mencoba melacak bagaimana 3 varian konsep ini dan akarnya di mana. Nah, sebelum kita mengenal akar yang melahirkan konsep tersebut, kita melihat dulu apa sih yang dipahami tentang Trinitas menurut kitab suci. Jadi yang pertama, kitab Tanakh. Tanakh itu sebutan perjanjian lama bagi orang Israel, yaitu Torah, Nevim, Ketuvim. Torah itu kitab Taurat, Nevim itu nabi-nabi, Al-Anbiya bahasa Arabnya, Nevim, Ketuvim itu tulisan-tulisan suci. Nah, begitu kita membaca Alkitab kita ini yang namanya kitab Torah, yang pertama kitab Sefer Bereshit atau kitab Kejadian. Di situ sebetulnya kita sudah menemukan Trinitarisme itu, atau ajaran Trinitas itu, meskipun itu belum diformulasikan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu ada ungkapan Elohim Allah, Ruach Elohim Roh Allah, dan Omer Elohim yaitu firman Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret, pada mulanya Elohim Allah menciptakan langit dan bumi. Haaret, dan bumi itu hayyetah tohu wabuhu, gelap gulita dan kosong atau belum berbentuk. Hosek alfinitehom, dan kegelapan menutupi tehom samudra raya. Ruach Elohim, dan roh Allah merakefet alfinehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Artinya merangkumi, memberi hidup pada ciptaan mula-mula. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, di sini dalam penciptaan pun Elohim bersama Ruach Elohim dan Omer Elohim, atau di tempat lain disebut Davar Elohim atau firman Allah, itu selalu tampil. Meskipun saya katakan bagaimana hubungannya itu belum dirumuskan. Lalu kalau kita membaca kitab Mazmur pasal 33 ayat 6, di situ dengan firman Tuhan langit dijadikan.
dengan nafas dari mulutnya, yang diterjemahkan nafas itu ruah, roh dari mulutnya, segala bala tentaranya. Di sini ada ungkapan dafar yang artinya firman, Yahweh yang artinya Tuhan, dan ruah yang artinya roh. Kemudian pada masa-masa itu muncul terjemahan kitab suci, sebetulnya terjemahan dynamic equivalent translation, terjemahan dinamis atas kitab suci yang disebut targum. Targum itu bahasa Arabnya tarjamah, yang artinya terjemahan. Tapi yang sebenarnya dalam kitab targum itu adalah terjemahan dalam bentuk parafrase. Orang Arab menyebut tarjamah tafsiriyah. Di sana sejauh Allah yang transenden itu artinya Allah yang tak terbayangkan sebagai apa dan bagaimana. Kata orang Jawa, tan kena kina ya ngopo, tan kena wini rasa. Tuhan yang tak terbayangkan bagaimana, yang transenden, yang jauh, sejauh itu menyatakan diri dikenal, yang tampak menjadi tampak, yang batin menjadi dohir, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang tak tersentuh menjadi tersentuh. Di situ kata Yahweh selalu diterjemahkan dengan memra. Maka banyak tempat misalnya Allah atau Allah atau Yahweh itu menemui Laban misalnya. Nah, bagaimana ketemunya? Wong Laban itu darah dan daging itu manusia, sementara Allah itu roh. Maka dikatakan Memra Mihedem Alaha menemui Laban. Jadi kalau misalnya Tuhan menyatakan diri dalam sosok yang bisa dikenal, dia selalu mengatakan Memra Mihedem Alaha, yang artinya firman yang bersama-sama dengan Alaha atau Allah. Tetapi di tempat lain dikatakan Memra Luat Alaha. Memra itu adalah Allah. Inilah historical background sekaligus theological background dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi ini penting karena akar ini kalau tidak dituntaskan ini akan membuat orang salah paham. Saya memiliki berbagai macam koleksi targum. Mulai targum Onkelos, targum Yonatan, targum Yerusalem itu saya koleksi. Setiap saya pergi ke Israel, saya cari targum itu. Dan saya daftarkan mana kata Yahweh yang menjadi Memra, mana kata Allah yang menjadi Memra. Itu terdaftar semuanya. Karena selama ini banyak orang menyangka bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu sebuah himne Neoplatonisme. Jadi sebuah filsafat kafir Yunani yang dikristenkan. Hanya gara-gara kata logos terjemahan dari kata Ibrani dafar atau kata Aram Memra. Persamaan kata kan tidak harus berarti itu konsepnya dari sana. Sementara logos itu dipakai oleh Plato, dipakai oleh Plotinus, dipakai oleh filsafat Helenisme. Sebetulnya Plato itu mendamaikan antara filsafat Heraklitus yang mengatakan segala sesuatu itu mengalir, segala sesuatu itu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, sementara Epimenides mengatakan segala sesuatu itu diam dan tidak bergerak. Lalu Plato mendamaikan yang tidak bergerak, yang tunggal, yang diam itu dunia ide, yaitu dunia ilahi, dunia ada yang tidak berubah. Sementara yang terus berubah, yang pantare, yang terus mengalir, itu adalah dunia kosmos yang terus berubah. Karena Allah ada dalam dunia ide, dunia yang tidak berubah, dunia yang terus ada, tidak bersentuhan dunia dengan dunia kita yang sekarang ini, maka dicipta adalah sebuah entitas yang tidak berpribadi, yang namanya logos. Nah, logos ini menjembatani antara dunia ide dan dunia menjadi ini. Logos itu bukan Allah, tetapi juga bukan manusia. Jadi itu suatu makhluk perantara antara Allah dan manusia.
Karena Injil Yohanes diawali dengan statement enarki en hologos, maka dituduhlah konsep logos itu dari filsafat. Para teolog Protestan dari abad-abad modern yang mengkaji Injil dari perspektif ini akhirnya salah arah karena memandang bahwa itu pemikiran neoplatonis yang dicangkokkan dalam dunia perjanjian baru yang sebetulnya bertentangan secara diametral satu sama lain. Nah, sementara setelah kita mempelajari background Yudaismenya bahwa ternyata pemikiran tentang logos itu lebih merupakan terjemahan dari memra tadi, maka clear ketemu. Sejauh Allah menyatakan diri, itulah memra. Maka dalam dunia Kristen nanti akhirnya akan dikatakan Allah Bapa tidak menjadi manusia. Karena Allah Bapa itu transenden. Karena Bapa itu sebutan untuk al-wujud, eksistensi Tuhan. Pribadi pertama dalam pengertian yang tidak diasalkan oleh yang lain. Itu yang pertama. Kemudian secara gramatikal, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Harafiah persis sama dengan targum. Memra mehedem Allaha, firman itu bersama-sama dengan Allah. Memra luat Allaha, firman itu adalah Allah. Jadi terus terang yang dikatakan pandangan tentang the divine birth of Messiah itu bukan pandangan Kristen, tetapi pandangan Yahudi yang diwarisi oleh kekristenan perdana. Dan itu ada dalam penemuan The Dead Sea Scroll, penemuan Qumran, ada di dalam Targum. Sehingga semestinya sekarang ini orang-orang Kristen juga mengenal akar keyahudian. Nah, sayangnya karena dalam rangka mengenal akar keyahudian ini banyak orang Kristen lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Maka sekarang tidak mau lagi merayakan Natal, merayakan Sukot gitu, atau apa pondok daun. Apa bedanya Sukot dengan Suket? Dia sendiri juga gak ngerti bahasa Ibrani. Mestinya kalau mau mengambil Yudaisme itu diambil kajian sejarahnya, teologinya, bukan kemudian trompetnya yang dibawa ke sini atau selendang ibadah yang dibawa ke sini. Itu yang terjadi kan begini. Nah, kemudian data-data perjanjian baru. Jelas rumus baptisan itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini digunakan bentuk eistoonoma, artinya dalam nama. Dalam satu nama, jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama, bukan eistoonomati di dalam nama-nama. Tetapi sejauh ini dalam perjanjian baru belum ada refleksi bagaimana hubungan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Rumusan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Jadi ini jelas. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan langit dan bumi itu Adonai Sebaot, Tuhan seru sekalian alam itu adalah Bapa. Karena Bapa itu mengkiaskan yaitu wujud Allah. Nah, kemudian harus dikatakan pengalaman iman itu mendahului perumusan. Saya pernah diundang oleh siapa itu yang Masjid Salman itu, tokohnya Masjid Salman yang orang fisika, lulusan Amerika itu. Saya lupa namanya. Datang ke sana saya mengatakan, Anda jangan mengajari saya. 9 tahun saya belajar di Amerika dan itu adalah jantungnya kekristenan. Saya digertak begitu, saya tidak mau kalah. Bapak juga jangan ngajari saya bahasa Arab, saya lebih lancar bahasa Arab dari Anda, saya bilang. Terus dia mau dengerin saya. Dan saya tunjukkan di mana ada rumusan Tritunggal sebelum Konsili Nikea. Nah, dia sudah punya praduga bahwa Tritunggal itu dalam Konsili Nikea. Sejak saat itu Yesus dipertuhan, sebelumnya Yesus hanya nabi biasa. Dan begitu. Terus saya bilang, rumusan iman itu mendahului pengalaman. Jadi pengalaman dulu baru rumusan iman. Jangan sebaliknya.
Jadi sebelum dirumuskan itu ada pengalaman iman dulu, lalu saya balik. Sebelum Anda memiliki kredo tentang hubungan Allah dan sifat-sifatnya menurut mazhab Al-Asy'ari yang dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya kan? Anda kan sudah punya pengalaman iman itu. Tapi kenapa baru dirumuskan oleh Imam Asy'ari, oleh Imam Al-Maturidi, bahkan apa yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah? Itu kan sebetulnya setelah banyak sekali kekristenan mempengaruhi Islam. Yang namanya Bapak Gereja Ortodoks Yunani John Damaskus itu sangat berpengaruh pada pemikiran-pemikiran ilmu kalam mula-mula. Dan itu tidak bisa dibantah. Saya katakan begitu. Nah, ini satu contoh saja, misalnya catatan dokumen Martirion Polikarpi. Kematian syahid dari Polikarpus. Ini bukan Polikarpus Budiarjo. Ini Polikarpus muridnya Rasul Yohanes gitu loh. Dia meninggal sebagai mati syahid dibakar oleh penguasa Romawi itu tanggal 29 bulan Amsir, bulan Koptik. Kemudian sejajar dengan tanggal 22 Februari tahun 156 Masehi. Ini salah, bukan sebelum Masehi, Masehi. Jadi 29 Amsir atau 22 Februari tahun 156. Nah, apakah dokumen-dokumen ini bisa dipercaya? Saya harus katakan bahwa di dalam gereja-gereja kuno itu ada selalu peringatan tentang kesyahidan orang-orang kudus. Dan itu sepanjang tahun liturgi itu ada. Maka dengan demikian Polikarpus matinya tanggal berapa, 29 bulan Amsir, Ignatius tanggal berapa, itu ada semua dan diperingati. Nah, karena gereja Protestan kurang setia pada warisan sejarah, maka kemudian terus ngoyoworo. Kita harus akui sebagai kritik yang membangun sebetulnya. Bahkan saya katakan mereka yang berlagak sok tahu tentang konsili Nisea, itu kadang-kadang saya garap itu. Suatu saat saya bicara di sebuah forum Islam, mereka itu punya tema yaitu tentang Salafiyah versus Khalafiyah. Jadi antara Islam yang mula-mula dengan Islam yang kemudian. Lalu kemudian saya memberikan satu presentasi di Paramadina ini. Tulisan saya, memahami Kristologi Salafiyah. Kristologi Salafiyah yang saya maksud itu kristologi muridnya para rasul. Lalu ketika mereka mendengar saya, dan biasanya saya tidak pakai begini ini karena tuntutan saja, saya pakai begini malah nggak bisa lancar sebetulnya. Karena diikat oleh alat sebetulnya. Ini berlampunya mati hilang orang yang biasanya pakai LCD begini. Kalau saya lampunya mati tidak hilang karena otak itu lebih hebat dari komputer. Ya kan? Saya sampaikan kepada forum di Paramadina itu. Kapan itu Arius diadili, kemudian kenapa konsili diadakan di kota Nikea, tanggal berapa, bulan berapa, itu saya sebutkan. Terus beberapa orang mengatakan, ini Anda ini bagaimana? Ini peristiwa sudah terjadi abad ketiga, seolah-olah baru minggu yang lalu peristiwanya. Mereka bingung. Terus saya katakan, saya memiliki tradisi yang lebih kuat dari tradisi Anda. Dan ini penting. Akibat karena kita kehilangan akar tradisi. Tradisi itu bukan berarti adat istiadat. Kalau orang GKI mengatakan tradisi adat istiadat, bukan itu. Tradisi itu tradere. Sesuatu yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul. Lewat murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul. Itulah yang disebut suksesi apostolik dalam gereja-gereja kuno atau disebut khilafah rasuliyah. Ya. Nah, salah satunya Polikarpus itu ketika dihukum bakar, dia mengatakan, aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus putra terkasihmu, yang olehnya bersama-sama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan Roh Kudusmu segala hormat dan kemuliaan sampai sekarang kekal selama-lamanya. Jadi di sini Bapa, Yesus Kristus imam besar surgawi, dan Roh Kudus dipuja bersama di dalam ibadah. Segala hormat kemuliaan kekal selama-lamanya bagi Bapa, Yesus Kristus imam surgawi yang kekal, dan Roh Kudus. Ini
gereja yang paling awal sebelum orang menuduhkan Konsili Nisia itu merekayasa ketuhanan Yesus. Nah, kemudian Ignatius, ini murid Rasul Yohanes, menulis 7 surat kiriman. Dan juga muridnya Rasul Petrus yang wafat syahid pada tanggal 22 bulan Qiyah, atau tanggal 20 Desember tahun 1107. Nah, kenapa saya tulis begini? Supaya tidak dipikir ini karangan, ini bisa dilacak gitu. Dan kenapa saya memilih penanggalan Koptik, bukan penanggalan Julian? Karena penanggalan ini memang dalam tradisi gereja jauh lebih tua. Natal itu pertama kali ditetapkan dalam Didaskalia Koptik, yang saya punya naskahnya dalam bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab. Itu jelas sekali. Baru kemudian nanti disesuaikan dengan kalender Julian, dibawa oleh kalender Julian, kemudian lalu disempurnakan lagi oleh kalender Gregorian, oleh Paus, baru Protestan yang lain-lain ikut-ikut. Nah, ini makanya saya lacak sumbernya. Yang menurut daging dan menurut roh, sarkikos kai pneumatikos, yang diperanakkan dan yang tidak diperanakkan, genetos kai agenetos, manunggaling kawula Gusti, saya terjemahkan supaya lebih populer, enantropos theos, yang keluar dari Maryam dan yang keluar dari zat Allah, yang keluar dari Maria secara tubuh, ya, dan yang keluar dari Allah sebagai firman Allah. Ini terjemahan teks Arab ini sebenarnya kurang pas. Yang keluar dari Allah saja sebetulnya, ya. Yang pertama terpikirkan dan yang kedua tidak terpikirkan. Nah, dari ungkapan murid Rasul Yohanes inilah yang disebut sebagai Patriark Antioquia setelah Evodius dan Petrus, Rasul Petrus sendiri, baru nanti dikenal dokumen Konsili Nisea. Dan aku percaya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan Bapa sebelum segala zaman. Apa ada orang yang lahir dari Bapa? Semua orang kan lahir dari ibu. Maka artinya apa? Lahir dari Bapa ini bukan kelahiran fisik. Inilah divine birth of Jesus Christ. Maka saya kalau ngomong di lingkungan Islam, saya katakan, saya mengutip Bapak gereja, tapi kutipannya itu sengaja saya pelintir pakai bahasa Arab, supaya mereka populer dengan apa yang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan misalnya dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin, mereka tidak tertarik. Begitu saya katakan pakai bahasa Arab, mereka mulai mikir. Lalu saya katakan, Yesus itu yang disebut Ibnullah al-mauludu minal ab, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, min kulli duhur, sebelum segala abad. Tetapi juga saya pakai rumusan lain dari seorang bapak gereja, misalnya dikatakan yang lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad. Karena bukan kelahiran fisik, maka tanpa jasad, duna tanpa ibu. Karena apa? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Allah itu esa, menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, dan putranya diberikan stressing, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Nah, ini bahasa-bahasa begini kalau saya sampaikan di himpunan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, wah, ini mereka langsung mantuk itu. Saya itu pernah muncul di acara seperti tablik akbarnya himpunan kepercayaan. Saya sampaikan, mijile sabdo langgeng saka Gusti kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Nah, dengar suara saja mereka sudah, wah ini ngelmu tua ini. Gitu loh. Jadi kemana saya masuk, saya memakai bahasa yang dipakai saudara-saudara kita itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah, saya menjadi narasumber nasional dari himpunan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak teman-teman Kristen mengatakan, Pak Bambang, agamanya tidak jelas. Memang agama saya tidak pernah jelas. Karena kalau jelas gampang ditangkap saya. Kenapa? Kalau Anda menjadi imam atau menjadi pastor, atau menjadi pendeta yang jelas itu adalah alurnya resmi, itu kan mudah sekali. Tapi kalau Anda jadi saya mikir 2 kali Anda. Karena apa? Nyerempet bahaya terus. Maka kalau saya kadang-kadang dirasani teman-teman Kristen yang tidak paham dengan saya, tak biarkan saja. Kenapa? Ini zona aman.
Kenapa zona aman? Ya karena mereka nggak setuju dengan saya juga, mereka percaya Tuhan Yesus. Ngapain saya harus urusin? Nih, Pak Ambrosius Lili teman saya dulu, waktu mahasiswa, beliau sudah merasakan gimana masuk penjara kan? Ini akibat apa? Keteledoran juga ya Pak ya? Keteledoran dalam pengertian apa? Rekaman kaset bisa jatuh ke orang lain. Tapi saya katakan kepada teman-teman, bagaimana kita melayani tetap efektif. Bayangkan efektifnya pakai bahasa Arab loh. Tapi aman, kenapa? Harus tahu koridornya undang-undang penodaan agama. 156A KUHP itu loh. Itu pasal amandemen yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65. Apa di situ? Membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang dianut di Indonesia. Kedua, pertama, menafsirkan agama yang berlaku di Indonesia atau membuat kegiatan keagamaan dari agama itu yang nyata-nyata menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Dan ketika saya mengkritik ini bukan sekedar di gereja saya mengamankan pelayanan kita, tapi di luar saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, dan itu bukan gampang saudara, diteriaki saya, kafir itu saya nggak takut saya sebetulnya. Bukan nggak takut, ini resiko loh, penuh resiko. Kalau saya jadi pendeta, jadi romo kan aman. Ini nggak aman, organisasinya juga tanpa bentuk. Kenapa? Kalau dengan bentuk mudah nangkapnya gitu loh. Jadi saya harus katakan juga kepada teman-teman ortodoks, saya memang tidak pernah mau berbentuk. Karena ini pelayanan saya bahaya sekali kalau sampai berbentuk. Kenapa? Dan sekarang wacana begini siapa yang mau bawa sekarang yang penuh resiko kayak begini? Tapi kalau tidak ada yang membela undang-undang penodaan agama, lolos. Waktu saya menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, itu saya pakai nama yang diberi Keraton Solo. Padahal waktu saya dikasih gelar Keraton Solo, ada pendeta yang ingatkan saya, Pak hati-hati loh Pak dengan Nyi Roro Kidul. Itu spiritnya Nyi Roro Kidul. Saya cuma bilang, katanya roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh dunia. Saya maju aja. Tapi ternyata ada gunanya. Pada saat saya diundang di Mahkamah Konstitusi, saya tidak pakai nama Bambang Nursena, saya pakai nama Kanjeng Pangeran Seno Adiningrat. Orang tidak kenal wajah saya, tapi kenal nama saya kan. Begitu selesai saya ngomong, aman saya pergi. Orang berteriak-teriak kan sudah terlanjur, saya sudah aman duluan. Nah saya bagaimana ini? Saya sebetulnya jujur, saya kan dulunya ini orang pesantren ya. Saya kepingin menularkan ilmu saya itu, bukan saya untuk melawan agama lain, nggak ada relevansinya. Saya hanya ingin menjelaskan kesalahpahaman. Ya mission itu kan bukan berarti harus mengagamakan orang lain, kecuali kalau orang lain itu tertarik sendiri kan bukan urusan saya kan itu kan. Nah itu loh. Terus kedua, bagaimana pilar-pilar kebinekaan bangsa ini terpelihara dengan baik. Nah Clement dari Roma, ini namanya disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Sebagai salah satu rekan sekerja dari Paulus. Demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus. Jadi di sini sudah ada rumusan-rumusan trinitaris. Jauh sebelum konsili pertama itu. Nah, setelah Polikarpus meninggal, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Ya, wafatnya tahun 177. Polikarpus itu merumuskan regula fide. Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya yaitu putranya, telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu, sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa, yang dahulu dan tanpa memiliki permulaan. Kemudian Allah tidak tergantung dengan sesuatu apapun, kalau diarabkan Allahu Somad. Tetapi oleh firman dan rohnya, Allah telah menjadikan, mengatur, memerintah segala sesuatu dan menitahkan segala sesuatu menjadi ada. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Coba, ini kan jelas sekali bahwa sebenarnya sejak zaman Alkitab sudah ada rumusan trinitaris, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, generasinya Irenaeus, ini sudah ada pengalaman yang menghidupi iman orang-orang percaya. Pengalaman ini mendahului perumusan. Lalu ketika munculnya bidat, munculnya ajaran-ajaran sesat, barulah di situ gereja tertantang
untuk bagaimana merumuskan kembali iman itu dalam bentuk regula fide, dalam bentuk pengakuan iman atau kanun al-iman. Nah, perkembangan kemudian Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, Efesus, dan seterusnya. Nah, 3 arus pemikiran tentang Trinitas. Ini saya catat, pertama adalah gereja-gereja purba, dalam hal ini diwarisi oleh gereja timur, khususnya dalam hal ketritunggalan menurut Konsili Nisea dan Konstantinopel, lalu gereja barat, Katolik dan Protestan, dan kemudian aliran modern. Ini enggak jelas rujukannya aliran modern itu lebih ke filsafat ketimbang kepada Alkitab. Nah, dalam gereja-gereja timur, keesaan Allah itu terletak pada wujud Bapa. Jadi pada pribadi Bapa. Kemudian firman dan Roh Kudus berada dalam wujud Bapa, dalam pribadi Bapa yang satu tadi. Dasarnya Credo Nikea tahun 325 dan Konstantinopel 381 tanpa sisipan. Nah, sisipannya di mana nanti akan kita lihat. Nah, berdasarkan konsep yang pertama itu, kemudian gereja timur ini dituduh seolah-olah subordinatif. Saya banyak sekali dikritik, katanya gereja timur itu pemahamannya subordinatif. Kenapa? Tuduhan semacam itu karena berangkat dari frame ketigaan. Jadi bicaranya 3 dulu, baru kemudian menuju bagaimana asalnya. Nah, kalau Allah itu satu, artinya 1 Korintus pasal 8 ayat 6 misalnya, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Ini kalau di teks bahasa Arab diterjemahkan, walana ilahun wahid wa huwa Allahul abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'un. Nah, ini kalau dibaca di pesantren kan, wah ini mirip innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu loh. Bener ya? Makanya yang saya tekankan itu bukan sekedar ajaran ansih, tapi bahasa pengajaran itu penting karena untuk mencari meeting point, ya. Jadi Bapa itu sebagai asal usul segala sesuatu. Makanya di dalam tulisan dari salah satu teks bahasa Arab, teologi tulis dalam bahasa Arab, Bapa itu disebut riasah. Ini Theodor Abu Quro yang mengatakan begini. Nama teolognya Theodor Abu Quro. Lewong Jawa Quro itu bulus. Ya, tapi kan orang-orang dari seberang itu senang sekali kalau mendengar Theodor Abu Quro. Waktu saya turun dari mimbar ditanya, sampean tuh ngomong apa Pak jenenge asing kabeh. Itu yang ngomong itu mesti orang Kristen. Tapi kalau orang Muslim mesti nyambut saya. Wah, ini menarik sekali, ini wacana yang baru ini. Yang mereka menarik itu bahasanya dulu, isinya itu kemudian nomor 2 itu. Iklan itu kan yang penting siapa yang bawa iklan dulu. Soal obatnya manjur dan tidak itu urusan nomor 2. Bener apa enggak? Ini kan bahasa marketing kan sebetulnya. Terus saya bilang, keesaan Allah itu terletak pada wujud Allah. Nah, makanya Allah itu disebut riasah. Maksudnya Allah di sini Bapa, yaitu al-wujud itu disebut riasah. Riasah itu dikata rais, kepala. Bahasa Ibraninya ros, makanya kepalanya tahun ros hasanah, ya. Raisus sanah, kepala tahun. Bapa itu kepala, artinya apa? Sumber dari semua keilahian, termasuk firman-Nya keluar dari Bapa. Ini bahasa teologis, kalau Anda bingung enggak usah dihafalkan, dengerin saja. Bahwa dari sumber yang satu yang disebut riasah itulah, maka putra atau firman Allah keluar dari sang Bapa melalui wiladah, kelahiran. Tapi kelahiran ilahi tadi, makanya lahir dari Bapa. Artinya apa? Lahir dari Bapa. Saya ngomong sama orang kebatinan Jawa. Menapa Pak artosipun mijil saking Sang Rama? Oh, tegesipun mijil saking Sang Rama menika, Sang Rama lumantaran Sang Sabdo menyatakan diri, mewahyukan diri, mengejawantahkan diri. Saya ini kan enggak dikenal dulunya. Bapak siapa ini? Pak Bambang. Begitu saya menyatakan diri, ada sesuatu yang keluar dari diri saya. Apa? Pikiran saya.
Keluarnya lewat apa? Lewat kata-kata. Kan gitu kan? Kata-kata ini terlahir dari diri saya. Apa sebelum terlahir kata-kata saya belum ada? Sudah ada. Dalam wujud pikiran. Pikiran di mana? Dalam diri saya. Makanya lahirnya sebelum segala abad. Kalau orang menyamakan, oh itu Tritunggal itu mirip dengan Triteisme. Mesir kuno, Isis, Osiris dan Horus saya katakan. Isis kawin dengan Osiris. Indahoi dulu. Baru lahirlah Horus. Sebelum Indahoi, Isis dan Osiris, tidak ada Horus. Jadi kelahiran jasmani itu kelahiran yang mengawali eksistensi seseorang. Tapi kalau kelahiran ilahi, sebelum lahir, dia sudah ada. Dalam diri siapa? Dalam pribadi sang wujud, yaitu Bapa. Pikiran itu sudah ada sebelum dilahirkan keluar. Makanya ada sebelum segala abad. Gitu loh. Itu saya katakan bedanya. Kemudian firman dan Roh Kudus. Kalau firman itu keluar dari wujud, yaitu pribadi Bapa melalui wiladah kelahiran, maka Roh Kudus keluar dari pribadi Bapa melalui intibak atau penghembusan atau emanasi. Ini enggak usah saya sebutkan di sini, nanti Anda tambah pusing. Tapi yang penting untuk gaya-gayaan di lingkungan pesantren saya sudah mengatakan, yang namanya al-wujud itu adalah ri'asah. Masodir kullu lahutiyah. Dia adalah merupakan sumber dari segala keilahian yang melahirkan firman-Nya, mengeluarkan firman-Nya melalui kelahiran atau mengeluarkan rohnya melalui hembusan. Emanasi. Pak Akil mengatakan, loh ini kan sama dengan doktrin tasawuf. Belum saya jawab. Karena saya jawab di situ, saya enggak diundang lagi. Supaya saya diundang lagi, saya ngambangkan. Akhirnya diundang lagi, gitu loh. Itu bahasa marketing. Jadi orang itu mesti sabar. Innallaha ma'asobirin. Sabar. Kalau kita nggak sabar, ya itu gerudak-geruduk kalahan. Kayak buta lorek jam 09.00 mati. Makanya saya pakai baju batik. Ini karena satrio, sakti wibowo, ora mati-mati. Sampai tancap kayon tugasnya selesai baru mati. Tapi kalau buta lorek itu seret jam 09.00 mlebu kotak, itu filosofinya begitu.